Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita di sini. Gua Adi dan juga Kia. Kok lu kayak nggak ada Hari ini kita tidak punya tamu nih, karena kita mau bahas siapa itu. Nggak ada. Kita bukan gak punya tamu, sebenarnya udah ada janjian sama satu orang. Cuman karena lagi pandemi, angka COVID naik, jadi beliau tidak bersedia hadir dulu. Iya, karena takutnya karena ada juga keluarga yang dijaga, teman-teman yang dijaga, mungkin tim juga dijaga. Betul. Tapi yang pastinya pemain lah ya. Iya, pemain. Tunggu aja. Jadi kita akan reschedule lagi sama beliau gitu. Oke nih. Nah, kita kan udah kurang lebih nih berapa ya? 13 episode lah. 13, maksudnya udah 2 minggu nih NBA Final, IBL udah selesai. Oh iya, IBL udah kelar ya. Kemarin akhirnya Satria Muda saya menang ya. Padahal kemarin itu ada salah satu orang Satria Muda datang ke sini, coach Uding, lu nggak ada. Lagi sakit. Cuman kalau nggak salah tuh kalau kalian lihat Instagramnya Bahas Basket Podcast, kalau nggak salah hostnya tuh lagi ditantang tuh. Iya. Tantang dan akhirnya gue kan main SM. Ica megang Pelita Jaya. Iya, Pelita Jaya kalah nih. Iya. Jadi tolonglah Anda. Jadi Anda tolong selesaikan masalah Anda dengan saya Rizky Baptison mengaku kalah dari seorang Adi Surya karena pada saat final Pelita Jaya kalah dengan Satria Muda. Yoi. Oke, saya terima kamu punya pengakuan dan kita lihat nanti ya, mungkin tahun depan kita bisa bikin lagi. Oke, tahun depan kita buat lagi. Berbeda lagi hukumannya. Kalau yang tahun ini hanya pengakuan. Oh, atau nggak usah tahun depan, nanti NBA gimana? Boleh. Pas boleh. NBA, final Cuma NBA. masalah NBA tuh jagoan gue nggak ada. Iya, kita tanpa jagoan lah. Kita lihat aja siapa yang masuk final. Nah, salah satu dari kita harus beda nih. Kita pilih ya. Iya. Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong ini soal final. Ini udah pada masuk Eastern dan Western Conference Final kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah di Western Conference Final tuh ada Suns dan Clippers. Sementara di kubu Eastern ada Bucks dan Hawks. Nah, menurut lu nih yang lumayan mengejutkan nih tim mana nih? Kalau yang mengejutkan ya jelas Suns lah kalau gua. Suns, oke. Iya. Tapi Suns kalau nggak salah di season tahun ini mereka peringkat 2 loh. Iya, makanya untuk season ini. Untuk satu season ini mengejutkan. Mereka mengejutkan. Oke. Kalau gue sih yang mengejutkan tuh sebenarnya Hawks. Kenapa? Karena mereka tuh semua pemain muda. Tapi masih iya. Trae Young muda, Collins muda. Terus ada lagi gue lupa tuh yang kulit putih, Farbat rasis. Itu juga pemain muda gitu. Pemain tuanya ada sih, veteran kayak si Bogdanovic ya nggak salah, yang dari Eropa. Cuman ya yang jadi kuncinya tuh kebanyakan pemain muda, kayak senternya si Rockets dulu yang pindah ke Hawks, Capella juga dia udah lama di Rockets, misalnya udah lama di playoff bermain bersama dengan Rockets. Lalu masuk ke Hawks juga, masuk ke playoff, dan menurut gue lumayan mengejutkan sih bisa ngalahin Sixers. Iya, memang sih kalau dari keempat ini rata-rata ini semua baru pertama kali yang masuk final ya, atau kalau Bucks, kecuali Bucks ya. Kalau Bucks mungkin dulu pernah, cuman maksudnya udah di era-era sekarang memang mereka berempat inilah baru-baru kan masuk ke Eastern Conference Final. Berarti secara gak langsung dari 10 dekade belakangan ini bakalan ada juara baru yang nanti. Iya, ini empat-empatnya kandidat juara baru, dan kalau nggak salah sih cuman Bucks aja yang kayaknya pernah juara. Tapi gue lupa sih, waktu itu zaman Kareem Abdul-Jabbar Bucks juara. Pemain kalau Clippers dari ini ya, Joel Embiid dan Sixers. Oh, Sixers. Ya, itu Sixers kalah sama Hawks di game 7. Itu juga lumayan mengagetkan sih sebenarnya. Tim sebesar Sixers yang komposisi pemainnya udah lumayan besar, kayak Seth Curry, lalu ada Joel Embiid, terus ada Ben Simmons, ada Tobias Harris juga, sama Danny Green kan yang katanya dia tuh kemarin tuh pertama tuh di Spurs dia juara, terus ke Raptors juara, terus tahun depannya pindah ke Lakers juara, dan baru tahun inilah dia nggak bawa timnya ke final gitu, yaitu Sixers.
Padahal gue ngarepnya Sixers juga ada Dwight Howard yang dari Lakers juga. Juga nggak masuk nggak bisa bantu timnya, bukan nggak bisa bantu sih, mungkin belum cukup kuat untuk bantu timnya masuk ke final, dan lawannya Hawks loh. Makanya kan mengejutkan memang untuk juara-juara tahun ini, kayaknya bakalan ada juara baru lagi. Dan sangat kaget sih sebenarnya, bikin shock sih. Yang nama-nama besar yang lu tahu siapa? Nama-nama besar paling besar sih ya antara Bucks sama Clippers dan Suns kalau menurut gue. Karena kalau Hawks itu kan ada, meskipun ada Trae Young ya, pemain yang lumayan pemain bintang lah kalau menurut gue untuk sekarang ini superstar, tapi dia tuh baru tahun keduanya kalau nggak salah di NBA, sehingga itu udah lumayan pencapaian lumayan besar sih. Dan tahun lalu kalau nggak salah Atlanta Hawks tuh nggak masuk playoff, sama kayak Suns. Clippers sama Bucks sih memang udah langganan playoff. Meskipun mereka berdua ini tidak pernah masuk final juga gitu. Nah terus bahas sedikit Suns ini kemarin waktu di bubble tahun lalu, mereka ini nge-review sedikit ya. Suns ini tuh mereka sapu bersih semua pertandingan di bubble tahun lalu. Jadi kan NBA kan sempat season 2019-2020 kan sempat ada game, terus tiba-tiba sempat postpone hiatus sedikit, baru masuk bubble di Las Vegas kan. Betul. Di Orlando, Las Vegas ya, bener ya? Di Orlando pokoknya. Nah itu si Suns ini sapu bersih tapi tetap gak masuk playoff. Sapu bersih semua pertandingan, mau lawan siapa, sapu bersih semuanya, tapi nggak masuk playoff. Tapi itu sesudah postpone kan? Sesudah postpone. Berarti mungkin sebelum postpone dia kalah terus. Iya, mungkin jelek performanya sebelum postpone. Nah, setelah itu pada saat itu Chris Paul di OKC Thunder kan? Iya. Chris Paul di OKC Thunder tuh masuk playoff di Western, yang notabene Western tuh adalah kalau bisa dibilang tim kuat lah di sana. Tim neraka. Maksudnya mungkin seimbang timnya Eastern or Western, tapi di Western ini persaingan itu lebih ketat dan lebih sulit lah. Dan kita bisa lihat bahwa si Chris Paul bisa bawa OKC Thunder untuk lolos ke playoff pada tahun lalu. Dan akhirnya dia kalau nggak salah dia cuma one year contract atau minta di trade ya, gue juga lupa. Dia pindah ke Suns dan dia sama Devin Booker dan DeAndre Ayton berhasil carry timnya sampai peringkat 2 sih, luar biasa sih. Iya. Karena tadinya mereka nggak masuk playoff, sekarang bisa peringkat 2. Dan sekarang masuk final. Masuk Western Conference Final ketemu Clippers. Nah Clippers juga mengejutkan nih. Kenapa mengejutkan? Karena dia berhasil ngalahin Utah itu adalah tim peringkat 1 di Western Conference Final pada saat periode ini, season tahun ini. Gua nonton sih sebagian gamenya Utah sepanjang season ya, bukan playoff ya. Ngelawan Lakers, ngelawan apapun itu semuanya tuh. Dan katanya juga itu tim kuda hitam tahun ini. Iya, tim kuda hitam tapi bisa peringkat 1. Iya. Jadi kalau menurut gua Utah Suns juga masih masuk kuda hitam sih untuk tahun ini menurut gua ya, nggak tahu yang lainnya. Tapi bisa dilihat mereka peringkat 1 cuy. Nah, saking kuatnya si Utah ini bisa dibilang inilah mungkin tahunnya Utah, karena tahun lalu juga Utah bagus. Cuman kalah sama Nuggets tapi Nuggets kalah juga ya, kita kan juara Lakers. Iya betul. Masih ya. Terus si Utah ini tahun ini lebih bagus, Jordan Clarkson, terus juga Mike Conley dan pemain lainnya, Donovan Mitchell, Rudy Gobert main bagus banget. Mereka tuh lebih ke team play. Kayak Spurs tahun-tahun waktu masih ada Duncan, Tony Parker sama Ginobili. Udah tua tuh. Iya, itu tuh mainnya tim banget dan bagus banget. Mereka nggak ada yang, bukan nggak bisa dibilang nggak ada yang dominan sih. Ada yang dominan tapi nggak sedominan kayak LeBron atau AD atau KD dan lain sebagainya. Nah, ini bisa peringkat 1. Tim yang juga dijagoin musim kuda hitam, dijagoin juga juara karena dia udah peringkat 1 sepanjang season. Dan tapi kita bisa lihat di playoff kalah sama Clippers. Itu juga lumayan mengagetkan. Itu kalau nggak salah gamenya sampai 7 ya kalau gua nggak salah. Dan itu benar-benar kaget sekali karena pada saat di seri playoff itu siapa namanya? Bukan. Si Kawhi Leonard di Clippers cedera. Kalau nggak salah ACL atau apa gitu. Jadi dia kalau nggak salah game 6 itu nggak main lagi sampai game 7 dan akhirnya game 5 kayaknya. Tapi ntar koreksi gue lah kalau gue salah. Kalau nggak salah sampai game 7 dia nggak main. Di game 7 ini mainnya bagus banget sih si Paul George sama ada namanya gue lupa
kepanjangannya apa. Dan dia mainnya bagus banget. Dan itu akhirnya, mungkin yang angkat ya. Iya. Dan akhirnya Clippers bisa ngalahin Utah untuk pertama kalinya masuk ke Western Conference Final. Orang tuh pertama kali masuk final nih, pertama kalinya masuk Western Conference Final. Iya. Tim yang dulu tuh ada Chris Paul, DeAndre Jordan sama Black Griffin. Terus ada juga si crossover siapa tuh? Jamal Crawford. Ada mereka berempat tapi nggak bisa juga masuk final. Udah pelatihnya Doc River nggak bisa juga masuk final conference. Final conference malah ya, bukan final. Selalu ke sweep antara di semifinal atau enggak di first round. Dan itu sangat aneh dan akhirnya sekarang bisa ngejawab. Sempat masuk meme tuh kalau nggak salah si pelatihnya yang sekarang, gue lupa lagi namanya siapa. Pelatihnya sekarang Clippers tuh bilang nih orang kayaknya lupa deh jadi pelatih, jadi head coachnya Clippers gitu. Sampai dia nggak ambil timeout dan sebagainya, tapi kita bisa lihat dia bawa timnya dan dia juga yang bawa Cleveland menang 3-1 yang lawan Golden State. Oh, yang waktu final. Gue lupa namanya ya, ngeblank anjir. Nah, terus itu sih menariknya Clippers sih kalau menurut gue. Dan akhirnya ya kita bisa lihat Clippers masuk ke Eastern Conference Final. Iya, tapi nggak terlalu mengejutkan karena komposisi pemainnya juga bagus-bagus sih kalau menurut gue. Nah, kalau menurut lo gimana? Tapi kalau boleh dilihat di sini untuk pemainnya masih sih untuk poin per game masih dipegang. Oh, ini untuk season ya? Iya, untuk season ini untuk poin per game masih dipegang Curry ya, Stephen Curry. Udah di close karena ya kita bisa bilang siapa yang bisa Golden State itu bisa hampir masuk playoff kan kemarin play-in turnamen ya. Iya. Harusnya mereka masuk playoff loh. Peringkat 8. Cuman karena ada play-in turnamen ya, gue gak tahu kenapa NBA buat play-in turnamen. Sebenarnya kasihan sih, udah capek-capek bertahan di peringkat 7 peringkat 8 mesti tanding lagi lawan kalau nggak salah Memphis pertama ketemu Lakers kan? Pertama ketemu Lakers terus ketemu Memphis ketemu gue lupa apa Pelicans ya atau apa gitu dan akhirnya nggak lolos juga. Jadi kalau untuk poin per game udah di close ini juga, tapi masih 5 besarnya itu Stephen Curry, Bradley Beal, Damian Lillard, Joel Embiid, Giannis. Semuanya sih itu pemain yang menjadi kunci di timnya masing-masing, betul. Ya kalau gue bisa lihat gimana caranya gue bisa bertahan kalau nggak ada Curry. Iya. Yang waktu dia cedera itu ya. Tahun lalu aja nggak ada Curry, nggak ada Thompson, Draymond Green nggak bisa bikin apa-apa, Andrew Wiggins nggak bisa bikin apa-apa. Iya. Performa langsung turun semua. Ya pemain juga muda semua dan ya kita bisa lihat lah. Yang masuk final malah Andre Iguodala di Miami Heat. Iya. Memang ya kita nggak bisa bohong. Terus Wizard, Bradley Beal, emang kayaknya sih kalau untuk Washington Wizards masuk playoff ya. Masuk. Sama Russell Westbrook ya. Tapi ya kita bisa lihat ke sweep dengan mudah sama Sixers kalau salah. Iya. Ke sweep sama Sixers. Dari keempat ini kira-kira yang menurut lo masuk final siapa? Coba dari list. Yang akan bertanding ini. Ada Bucks, Hawks, Clippers sama Suns. Kalau gue sih mikirnya bakal Bucks yang ke final. Lawan Hawks tuh. Iya. Mungkin ditaruh bahas Eastern Conference Final aja ya. Iya, Eastern Conference. Bucks akan lolos ke final. Karena ya kita nggak bisa tutup mata lah. Giannis mantan MVP, masa nggak bisa buktiin dirinya. Pasti dia ngotot. Udah ketemu Hawks gitu. Tahun lalu dia kalah, gue lupa sama siapa. Miami ya. Kalau sama Miami itu sangat menyedihkan sih karena dia kalau misalnya dia MVP terus dia bisa bawa ke final setidaknya achievementnya oke lah. Karena ya gue tahu ketemu LeBron dan AD pada tahun lalu tuh berat banget. Betul. Dan apalagi Lakers itu oke banget tuh. Meskipun tahun ini nggak kalah solid, cuman ya kita bisa lihat cedera di mana-mana. Masih aja yang ngeles. Nah, Bucks harusnya ambil game ini, seri ini, tapi Hawks bukan berarti nggak ngambil. Iya. Maksudnya kenapa? Karena kesempatan ini nggak ada lagi nih kalau menurut gue. Tahun depan adjustmentnya pasti banyak ke si Trae Young karena maksudnya tim-tim lain banyak yang adjustment ke Trae Young. Kita bisa lihat apa yang dilakukan sama tim-tim lain adjustment ke Stephen Curry. Iya. Itu banyak banget, sampai Stephen Curry dijaga 4 orang, sampai dijaga sama yang superstarnya. Pokoknya dia nggak dikasih nge-shoot aja. Dia nggak dikasih nge-shoot gitu. Nah, menurut gua meskipun Hawks nggak sebagus meskipun Trae Young nggak sebagus Stephen Curry, tapi bibitnya kelihatan. Iya, bibitnya kelihatan dan kita bisa lihat ya dia bisa sampai Eastern Conference Final. Itu nggak cuman karena
bukan karena kalau menurut gue bukan karena sangat jago sekali dianya, tapi karena tim lain belum melakukan adjustment yang sesuai untuk Trae Young. Cara main-main, karena NBA tuh kan selalu mereka tuh improvementnya ke pemain. Iya, improvement tuh gila banget nih. Mereka tuh suka banget video time gitu buat ngeliat video gimana nih mainnya lawan kita supaya kita bisa nanggulangin cara bermain dia dan kita bisa menang gitu. Dan itu banget kelihatan banget gimana mereka bisa handle Curry, Thompson, dan juga bahkan LeBron James saya kayak dipelajari sama lawannya supaya gimana caranya bisa berhenti LeBron James, Giannis. Makanya orang tahu kalau Giannis udah mau shoot kita biarin aja, itu juga semuanya dilihat dari video kan. Iya betul, dilihat dari track record. Iya, sehingga kalau Hawks pengen final tahun ini harus ambil tahun ini. Iya. Karena tahun depan gue rasa, ya ini prediksi gue sih ya, Hawks tahun depan gue rasa mungkin masuk playoff tapi nggak akan dapat momen seperti ini. Ya nggak akan melangkah sejauh ini. Ya kita bisa lihat aja Lakers aja yang isinya superstar semua. Yang juara tahun lalu. Nggak lolos sampai juga. Final. Gitu juga dengan Brooklyn Nets. Iya, Brooklyn Nets yang udah banyak pemain Brooklyn terkenal. Nets itu kita sudah tidak usah bahas lah ya. Karena mereka itu tim pemain yang isinya superstar semua. Kyrie Irving, James Harden, dan Kevin Durant. Black Griffin, Joe Harris mantan 3 point champion di All Star 2 tahun yang lalu masalah. Pokoknya 5 starting 5-nya itu 5-5-nya terkenal semua. Iya, dan semua. Bisa dilihat nggak ada juga sama Milwaukee Bucks dengan cuman si Giannis sama Kate Middleton, kita bisa lihat itu sangat menyakitkan sih kalau harusnya sih. Jadi gini, gue pas Lakers kalah, gue berpikir ya udahlah, apa nih NBA yang bisa gue tonton gitu kan. Karena gue emang pengennya nonton Lakers gitu, nggak pengen nonton yang lain. Dan ya udah gue pikir kalau di Western gue bakal nonton Suns atau Clippers, gue kurang suka, sorry Koroki. Gue bakal nonton Suns atau Utah, karena Utah tuh knowledge basketball lu nambah sih nonton dia, karena bagus banget mereka mainnya. Terus kalau di Eastern paling gue nonton kalau nggak Bucks, Lakers, ini Nets. Kalau nggak Bucks, Nets, karena gue pikir Sixers main kurang bagus. Kalau gue ya, kalau Nets itu ada nilai jual, ada superstar. Iya betul. Kalau Bucks ada Giannis gitu. Jadi gue pikir gue nonton antara 4 tim itu aja untuk selanjutnya, karena Lakers nggak ada. Dan ya kita seru sih sebenarnya series kemarin Bucks lawan Nets sampai game 7. Malah awalnya 2-0 kan? Iya, 2-0 duluan ditinggal. Gue nonton Rocky Padilla bilang, gue kirain gamenya bakal begini. Tapi ternyata kita bisa lihat 7 game dan akhirnya Bucks take the game. Rocky, kayaknya kita perlu ngomong deh nanti. kita ngobrol bareng. Nah, terus Eastern dulu ya. Dan akhirnya gue syok banget sih, gue nonton gamenya ini. Dan game keberapa? Lu nonton dari 7. Awal atau? Gue nonton game 7 hanya game 7 doang. Gue nonton game 7 doang karena kebanyakan hari kerja, jadi gue nggak bisa nonton juga kan. Jadi gue lihat pas banget game 7 itu hari Minggu. Iya, hari Minggu sebelum Indonesia lawan Thailand. Gue tonton lah kan. Anjir, ini game seru banget, dan kita bisa lihat di mana seorang Kevin Durant dinilai di situ. Kenapa? Karena emang dia doang yang carry. James Harden, I don't know why man, dia kenapa ya? Dibayang-bayang Kevin Durant. Iya, padahal waktu di Rockets bola tuh selalu ke dia. Dan ya kita tahu sih kalau udah ada 3. Gue udah tahu dari awal ketika Nets coba sign si James Harden, itu bukan kesalahan tapi bukan keuntungan. Kenapa tuh lu bilang gitu? Bukan kesalahan karena siapa sih nggak mau James Harden di timnya? Betul. Karena ya lu punya 3 pemain superstar di tim lu, ya lu tenang lah. Gue jadi Joe Harris, gue jadi tinggal supply Bruce aja. Brown, gue tenang anjir. Ya mereka 3-3-nya clutch guy. James Harden clutch, Kevin Durant clutch, si Kyrie Irving lagi clutch. Iya. Bukan LeBron nggak clutch. AD clutch pasti, tapi ya 3 ini clutch semua, jadi penentu di akhir tuh mereka bisa jadiin tumpuan gitu. Tapi kok dan ya bukan tapi kok, maksudnya itu menenangkan gitu. Tapi kenapa gue bilang tidak menjadi keuntungan juga? Karena siapa yang mau supply? Iya juga. Lu mau supply Kyrie, lu mau supply KD, lu mau supply James Harden, bolanya kan cuma 1. Iya. Dan tipikal mereka bertiga egois, ini beda-beda lagi. Egois sih mungkin enggak ya, cuman maksudnya tipe permainan mereka ini
kalau gue bisa scoring dengan ISO. Gue susah scoring dengan teamwork. Iya. Kebanyakan ISO. Kita bisa KD. Betul. KD itu the best scorer in the league katanya. Gimana dia bisa scorer? Gimana caranya supaya dia bisa jadi best scorer? Jadi ISO main. Iya, benar. 1 lawan 1. Kyrie apalagi? best handler. Iya. Lu jarang nonton NBA langsung apalagi ya kan? Nah, Kyrie gue bingung sih gimana cara bikin dia poin. Paling ya mungkin dia jadi shooternya ya kan. Dan juga si James Harden yang jadi point guardnya ya mau nggak mau dia memang dia kalau dibilang lebih humble James Harden di Nets karena asisnya banyak gitu. Tapi kita bisa lihat juga poinnya 25 dan akhirnya tiga-tiganya ini combine selalu 60 poin, 70 poin, 80 poin, 90 poin dan akhirnya kalau nggak ada dua dari salah satu dari dari antara tiga mereka susah. Hilang dan akhirnya kita bisa lihat di game 7 terakhir KD performanya terbaik tapi James Harden lagi masa recovery dia maksain main kalau nggak salah di game 5 juga. Irving baru aja ankle recovery juga. Iya ankle dan dia nggak main. Kita bisa lihat susah kan? Iya. Dan berasa sih ketika lu dijadiin tumpuan nih bertiga, tiba-tiba dua temen lu nggak bisa jadiin tumpuan dan lu jadiin tumpuan sendiri dan itu akan mentalnya beda sih. Ya gue nggak tahu ya mental pemain NBA rasainnya gimana gitu. Tapi tetap aja mungkin dia ada rasa down juga. Anjir gue jadi tumpuan nih. Padahal dulu gue tinggal nyantai meskipun gue tumpuan juga. Iya. Gitu kan, tapi ya nggak tahu sih aslinya gimana. Tapi kita bisa lihat ya hasilnya ya kalah dari Bucks. Kalah. Dan gue lihat banget Kate Middleton di game kemarin itu step up banget sih. Jadi kalau dari lu di Eastern Conference Final itu Bucks. Kalau gue Bucks meskipun sayang banget kalau Hawks ngambil. Iya pokoknya Bucks. Iya. Kalau dari Western Suns sama Clippers. Nah ini kondisi sama menurut gue. Clippers itu superstarnya Kawhi sama Paul George. Iya. Mereka kalau Kawhi udah pernah champion 2 kali lah, oke lah. Tapi Paul George harusnya ambil season ini juara. Kenapa? Karena udah bertahun-tahun dia di NBA belum pernah juara dan baru sekali ini kalau nggak salah dia Western Conference Final. Iya. Maksudnya masuk Conference Final lah, bukan nggak usah Western, nggak usah Eastern. Dulu kan main di ini ya. Oh dulu sempat Eastern Conference Final tapi nggak lolos, kalah sama Miami. Udah lama itu. Iya, maksudnya sempat masuk conference final. Iya. Cuman sayang banget kalau dia nggak bisa lolos final. Kalau gue bilang harusnya Clippers. Tapi gue pengen banget juga si Pitri juara. Susah sih. Tapi ya kalau lihat dari statistik harusnya Suns sih juara. Untuk saat ini sih game 1 aja udah main Sun yang masih megang ya. Udah 1-0 sih. Dan si Pitri nggak main. Iya, belum main. Kita bisa lihat Devin Booker emang future superstar sih. Meskipun sekarang ini juga udah jadi superstar. Cuman ya maksudnya masih belum seperti kayak LeBron, Kawhi atau Stephen Curry atau Stephen Curry. Meskipun begitu tapi tetap ya kalau menurut gue sih Suns ambil game. Kalau dari gue sih memang kalau Eastern Bucks sama Bucks juga gue karena gue memang mengidolakan Giannis. Dan kalau di sini gue Clippers. Lu Clippers. Iya. Tapi kalau untuk pemenang gue pegang Bucks sih. Juara dari keempat ini semua. Iya. Juara tahun ini. Iya. Kalau menurut gue Suns juara. Oke, kita lihat aja nanti. Berarti seandainya masuk final, ini kan udah pasti. Kalau misalnya masuk final nanti kan udah pasti beda nih. Iya. Salah satu dari sini kan. Ya kalau misalnya Suns nggak juara, berarti gue udah kalah. Tapi mungkin kita bisa set lagi nih. Iya. Set lagi Nanti berjanji juara. Iya. Kita tunggu pas pada saat final ya. Iya, ini masih panjang, masih sampai tanggal. Tapi sebenarnya lu dari awal tuh jagoin siapa sih? Gue lupa deh. Enggak, gue tuh memang suka sama Lakers. Oke, Lakers. Tapi gue nggak ngikutin banget. Oh, jadi cuman kalau untuk pemain ya gue memang suka sama Giannis. Oh, untuk player. Lu ngefans sama Giannis. Iya, jadi gue lebih sering tuh nonton pertandingan Giannis dibanding pertandingan Lakers. Oh, oke. Berarti emang dulu dari awal kalau untuk player Giannis. Terus gimana Giannis gak juara MVP tahun ini? Tapi udah 2 kali sih. Iya, udah habis lah masa. Gue juga maksudnya gue bukan ngikutin dia dari awal banget gitu. Gue baru tahu dia itu semenjak Bucks waktu tahun berapa tuh ya, yang tiba-tiba dari nggak ada posisi tiba-tiba jadi menjuarai ini
Pokoknya awal-awal naiknya Bucks lah ya 18 apa 17 gitu lah. Nah, gue hanya dengan Giannis seorang doang bisa ngangkat tim sampai kayak gitu. Sebenarnya gue juga agak bingung sih kenapa si Giannis ini bisa jago banget. Karena dari statistik ya apa ya? Overall itu bukan overall. Gue tuh masih berpikir pemain itu bisa jago, bisa carry timnya. Dia harus strong. Iya. Ya kayak LeBron lah strong gitu. Iya. Dan dia bisa shoot. Betul. Tapi kalau ini kurang shootnya. Nah ini kurang shootnya, tapi kok bisa carry timnya sejago ini. Dan akhirnya gue tertarik untuk nonton Giannis. Dan gue bisa lihat sih dia nggak perlu shoot sih sebenarnya. Iya, dia tuh gede banget loh. Dia tuh di paint area udahlah paling bahaya lah. Dia memang nggak nge-shoot sih memang mainnya. Kalau dulu gue takut sama KD di paint area karena dia nge-shoot dari paint area tuh udah pasti masuk. Iya. Nah karena dia tinggi banget kan. Iya betul. Sekarang gue lihat KD kemarin ketemu sama Giannis abis men. Cuman meskipun KD masih 47 poin ya, gue lupa 47 atau 40 berapa gitu. Giannis 30-an, tapi tetap aja. Dan memang di Bucks ini dia nggak main sendiri juga, dia disuplai sama timnya juga pas pada posisi yang enak aja gitu. Ya benar sih. Cuman memang gue masih kurang suka sih sama set playnya Milwaukee Bucks. Kenapa? Karena memang kelihatan banget ngebuat gimana Giannis tuh ISO. Iya. 1-1. Betul. Dan sering banget Giannis ISO-nya salah. ISO-nya adalah ketika dia bukan ngepost, kan dia nggak bisa nge-shoot ya. Iya. Tapi dikasih dari luar. Emang dari luar dia juga bisa sih. Dia bawa sendiri. Dia bisa juga dari luar. Maksudnya godek-godek terus naik, dia tinggal spin. Iya. Biasanya gitu tuh. Dia spin, nanti ngedang. Iya. Bisa tuh kayak gitu. Cuman kalau menurut gue kurang efektif. Kenapa? Karena dia jadi bingung kan. Gue dikasih kosong shoot. Mungkin kalau gue mikir jadi dia, gue mikir gue shoot bisa kok, orang kebukti juga kok masuk kok. Iya. Kan. Tapi kan akurasinya kan terlalu. Nggak diandalkan gitu. Iya. Tapi mau masuk gue bisa juga, tapi ribet. Tapi dibuka, di open shot. Jadi kan orang bingung kan. Mendingan yang pasti nih. Di set play-nya pasti. Jadi dia tuh tahu dia tuh mau nge-post atau mau ngapain gitu kan. Daripada lu dikasih opsi atau mau passing shoot atau gimana gitu. Iya, kalau misalnya emang dijadikan si Giannis ini scorernya, posisinya tuh harus yang firm dan enggak ribet kayak gitulah. Masa gue di set play supaya gue mikir lagi mau nge-shoot apa mau naik gitu. Iya, betul. Apa mau masuk ngedrive gitu. Kalau NBA tuh ada kayak gitu sih. Gue baru tahu sih karena bukan baru tahu, maksudnya udah belakangan ini gue lihat karena gue lihat di gue main NBA tuh gitu. Yeah. Di situ ada first option point, second option point, third option point. Makanya mungkin bukan susah ya, mungkin kurangnya cepet naik pemain bintang di Indonesia atau di Amerika atau di mana gitu, karena nggak ada yang kayak gitu. Kalau di NBA, tapi gue nggak tahu ya, mungkin di SM atau di mana ada, cuman kita nggak terlihat. Kita aja nggak ketahuan. Karena kalau di NBA itu ada kayak gitu. Kalau di Lakers misalnya first optionnya AD, jadi AD dulu nih poin. Kalau AD nggak sanggup baru dia kasih ke siapa gitu. Kalau nggak salah dulu first optionnya si AD, secondnya LeBron, thirdnya kalau nggak Kuzma, Dennis Schroeder kalau nggak salah. Tapi ya maksudnya kayak gitu. Jadi sehingga pemain ini emang ditunjang untuk melakukan itu aja dan jadi superstar. Iya betul. Jadi kan ya lu bikin poin mulu, statistik lu naik ya bisa susah. Mungkin juga Suns juga gitu. First optionnya mungkin bukan CP3, first optionnya si Devin Booker. Iya. Secondnya DeAndre Ayton atau mungkin tukeran centernya duluan yang poin. Betul. Gitu. Kayak gitu. Jadi bisa cepet terbit jadi bintang gitu. Terbit. Karena ada posisinya sendiri-sendiri lah. Iya benar. Dan gue yakin Milwaukee Bucks Giannis sih. Iyalah, dia pastilah. Iya. Tapi meskipun ada opsi-opsi seperti itu, pasti ada ego pemain juga. Dan gue bisa lihat di game 7 kebanyakan yang ambil opsi first option, bukan first option ya, maksudnya yang ambil buat nge-score tuh kalau enggak si maksudnya bukan jadi poin ya, maksudnya dia coba untuk scoring kalau enggak si Giannis, karena dia mungkin memang first optionnya si Middleton. Karena baik banget, Giannis udah minta Middleton shoot. Karena memang ada ego sendiri-sendiri sih. Iya, karena ya gimana gue mau bersinar kalau misalnya nggak dikasih, gue passing terus gitu loh. Dan itu kelihatan banget sih, mungkin kadang-kadang itu juga yang bikin tim jadi rusak. Iya, banyak yang nego, gue pengen punya minute play lebih banyak, gue pengen lebih banyak dikasih bola. Kalau di NBA bisa kayak gitu kan, gue pengen punya
di passing lebih banyak, pengen mungkin pertama minta minute play. Iya. Terus kedua minta gue passing. Gue lebih banyak pegang bola kayak gitu-gitu dan sebagainya sih. Baru 3 poin segala macam. Iya. Karena untuk menunjang promosi diri juga. Iya, untuk portfolio dia juga. Portfolio juga. Dan itu ya kalau menurut gue sih Suns yang akan take the game. Oke. Kita tunggu aja nanti nih. Masih lama ya 7 Juli. Lama sih. Kira-kira bulan finalnya bulan 7 lah ya. Bulan depan. Bulan Juli atau mungkin bulan 7 atau kelarnya akhir Agustus. Tapi gue berharap seru sih NBA karena kan tahun lalu kan orang-orang bilang iya juara bubble. Iya. Kurang seru gitu. Dan kemarin tuh Lakers ya, sedikit Lakers ya. Kemarin tuh adalah playoff yang emang Lakers sudah masuk playoff, udah masuk juara kan tahun lalu. Iya, betul. Cuman akhirnya kembali lagi laga playoff di Staples Center untuk Lakers. Itu kemarin tuh game ketiga kalau salah kan, game 1 game 2 di Suns. Iya. Game ketiga game keempat di Staples Center. Itu dibilang akhirnya setelah dari tahun gue lupa tahun 2013 terakhir kalau salah 13-14 terakhir yang Kobe cedera baru main lagi sih. Baru akhirnya main lagi di Staples Center itu playoff. Dan ya lumayan hasilnya mengharapkan juga sih karena Kobe. Iya terakhir tuh Kobe. Tapi ya gue tadi tuh udah optimis loh. Karena game 4 itu Lakers mainnya bercanda, tapi menang 2-2. Ya mungkin ya begitulah. Bola kan bola. Terus game 5 game 6 tiba-tiba seperti ya gak tau lah. Gue juga bingung kenapa. Kayak gitu sih. Oke deh. Sampai di sini dulu untuk obrolan kita tentang NBA. Ya. Kita next episode bakalan undang orang lagi sih. Pasti. Kita coba reschedule lagi. Pokoknya kalian tunggu aja. Dia ini pemain nih. Iya, salah satu pemain yang main di IBL kemarin. Kemarin masuk ke playoff dan juga semifinal. Iya, semifinal masuk. Dan pasti dia bakal kita tanya-tanya lah. Iya, bakal ceritain pengalamannya playoff kemarin kenapa bisa kalah, ya kan? Iya. Siapa tahu kan sebenarnya mungkin bisa menang, tapi kan mungkin ada 1 dan 2 hal gitu. Iya, mungkin yang kita lihat di YouTube di layar kaca kan beda sama di lapangan. Seperti di lapangan atmosfernya berbeda dan juga nggak ada yang nonton. Iya kan? Betul. Jadi nggak ada yang bisa jelasin ke kita selain pemain ini mungkin. Nah, jadi tunggu aja. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.